Pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kenalkan, gue Valdi. Gua Yordan. Kita dari IFS Capital Indonesia. Di sini kita mau jelasin salah satu produk andalan yang kita punya. Oke, bro. Kemarin lu ada kontak gue. Lu mau tanya tentang pembiayaan. Oke, gimana, bro? Kemarin lu ada cerita ke gua pembiayaan ekspor. Itu maksudnya apa ya, bro? Oke. Ya, jadi saat ini IFS Capital Indonesia punya salah satu produk andalannya yang kita sebut sebagai export factoring, bro. Oh, gue baru ingat namanya pembiayaan ekspor factoring ya. Betul. Nah, itu pembiayaan seperti apa, bro? Oke, jadi export factoring adalah sebuah pembiayaan yang didasari sama invoice atau tagihan, bro. Oke. Dari eksportir kita di Indonesia kepada buyernya yang ada di luar negeri, seperti itu. Oh, itu kayak seperti invoice financing ya? Iya, betul. Kalau memang invoice financing itu memang pembiayaan yang mirip seperti factoring, bro. Atau sama lah bisa dibilang. Nah, cuman invoice financing istilah itu banyak digunakan oleh produk-produk di perbankan, bro. Sedangkan factoring sendiri adalah istilah pembiayaan yang sering digunakan di multifinance seperti IFS Capital Indonesia. Nah, di sini factoringnya ini kita tambahkan kalimat ekspor karena memang IFS Capital Indonesia kita hanya fokus untuk pembiayaan atau invoice yang berdasarkan transaksi-transaksi ekspor, bro. Seperti itu. Oh, berarti kalau untuk domestik nggak bisa ya? Betul. Kita saat ini untuk domestik masih hold dulu, bro. Nah, kita masih fokus untuk pembiayaan ekspor karena memang kita lihat potensinya masih sangat lebar, bro. Gitu. Oke, bro, yang kita tahu ya di bank itu kan udah ada LC, TT dan nah, untuk export factoring itu gimana tuh? Jadi gini, bro, kalau mungkin lu sudah sering dengar LC TT ya di dalam perdagangan. Jadi memang itu penjelasannya sangat panjang, bro. Nah, cuma gue harus tahu dulu nih, lu paham nggak sih LC itu apa? Nah, buat teman-teman nih sekalian yang melihat video ini mungkin bisa lebih jelaskan apa itu LC, TT dan kelebihan export factoring itu apa? Siap. Jadi gini, LC itu sebetulnya jaminan pembayaran. Ya, jaminan pembayaran yang berbentuk paper, bro. Nah, cuman LC itu dikeluarkan oleh buyer yang ada di luar negeri untuk menjamin pembayaran atau pesanan dia terhadap ke eksportir yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, LC itu sendiri pun dikeluarkan oleh perbankan, bro. Perbankan di luar negeri dan ditujukan kepada perbankan yang ada di Indonesia untuk nanti eksportir kita bisa ambil fasilitas LC-nya di bank tersebut. Nah, untuk LC dan export factoring itu memang sama-sama jaminan pembayaran. Itu sama, bro, jaminan pembayaran. Bedanya kalau untuk LC itu jaminan pembayarannya datang dari buyer. Jadi buyer yang memang memberikan. Nah, kalau export factoring itu adalah jaminan pembayaran untuk dari kita, dari FS untuk sellernya, bro, untuk penjual atau eksportir yang ada di Indonesia. Keduanya sama-sama jaminan pembayaran seperti itu, bro. Itu mungkin menjadi salah satu kunci kesamaan antara LC dan export factoring. Nah, tadi lu sempat singgung nih tentang TT. TT itu sebetulnya sebagai alat pembayaran. Itu kalau kita di Indonesia mungkin lebih mengenalnya seperti transfer antar bank, bro. Nah, coba karena ini antar negara, kita sebutnya sebagai TT, bro. Telegraphic transfer, seperti itu. Nah, kalau dengan TT, sebetulnya produk export factoring kita menjadi sangat bagus, bro. Potensinya untuk digunakan sebagai eksportir kita. Kenapa? Karena TT itu hampir tidak ada jaminan ataupun yang bisa membantu export factoring kita lebih secure dalam perdagangannya. Kenapa? Karena contoh ya, bro. Ini gue kasih contohnya nih ke teman-teman biar lebih memahami nih perbedaannya. Contoh, kita punya pengusaha kopi yang mau melakukan ekspor kopinya ke Amerika. Nah, dia punya nih buyer di Amerika.
Nah, dalam perdagangan internasional, sebetulnya pedagang kopi kita atau eksportir di Indonesia itu bisa menggunakan LC itu. Jadi pada saat dia mau kirim barang ke Amerika, untuk menjamin barang tersebut, dia bisa meminta LC. Oke. Nah, kenapa? Karena pada saat barang sudah di kapal, bro, kalau dia belum pegang LC, itu kalau nggak dibayar ya goodbye, bro. Kapalnya nggak mungkin lo suruh pulang balik lagi ke Indonesia, bro. Karena belum dibayar, itu nggak mungkin. Nah, sehingga LC diperlukan di sini. Seperti itu. Nah, ada dua lagi. Yang kedua itu adalah TT. Nah, kalau TT sebetulnya lebih beresiko. Kenapa? Karena eksportir kita ketika mensyarat, bayar dulu dong. Bayarnya juga di luar negeri khawatir, bro. Betul. Jangan-jangan aku udah transfer uangnya, barangnya belum siap, belum dikirim, sehingga buyer itu lebih prefer, ya udah dokumen ekspornya komplit dulu. Sedangkan dokumen ekspor komplit itu artinya barang udah di atas kapal. Nah, itu yang jadi beresiko bagi eksportir kita. Barang udah di kapal, uang nggak dikirim kan mati, bro. Waduh. Nah, that's why TT itu kayaknya kita mau coba tawarin ini. IFS Capital Indonesia punya produk yang namanya export factoring. Sehingga barang sudah di kapal, nggak perlu ada lagi lu khawatir nih eksportir kopi tersebut. Bahwa IFS Capital sudah menjamin transaksi lu akan dibayarkan 100%. Dan kelebihannya nih, karena lu bicara tadi tanya tuh, kelebihannya apa sih di export factoring? Kelebihannya ketika barang sudah di kapal, dokumen ekspor komplit dan tagihan sudah diterbitkan, kita bisa cairkan 80% dari nilai invoice-nya, bro. Nah, pembayarannya dapat di muka. Wah. Itu yang Jadi, menarik sekali. Bisnis jadi berjalan dengan baik ya. Betul. Oh iya bro, kan tadi lu udah ceritakan tuh LC. Berarti yang gue tangkap dari penjelasan lu, LC itu pakai jaminan. Betul. Nah, kalau export factoring ya produk IFS ini apakah pakai jaminan juga? Berarti kalau pakai sama aja dong. Ya, memang dari sisi eksportir, fungsi LC dan export factoring ini akan mirip, sama-sama jaminan pembayaran. Nah, namun untuk export factoring itu kita tidak memberikan sama sekali atau kita tidak mensyaratkan sama sekali sebuah kolateral. Apabila ada seorang eksportir yang mau mengajukan aplikasi ke kami, bro, ke kita, bro, gitu. Nah, beda dengan LC. Kalau LC itu pada saat seorang eksportir ingin mensyaratkan LC, maka buyernya harus datang ke bank di Amerika itu dan harus memberikan jaminan, bro. Waduh. Ada itu jaminannya, setahu gua ada dua. Pertama bisa jaminan dia sublimit dari credit line, atau kedua itu bisa berupa cash collateral, bro. Contohnya tuh, bro. Nah, contoh nih ya, misal nih, eksportir di kopi tersebut punya perdagangan atau punya transaksi 1 miliar rupiah. Oke. Nah, 1 miliar ini maka eksportir akan meminta LC di Amerika kepada buyernya yang di Amerika. Nah, maka LC-nya harus senilai 1 miliar juga. Nah, pada saat buyer mendapatkan syarat tersebut, maka buyer harus datang ke bank. Nah, di bank tersebut dia harus membuka fasilitas LC dengan syarat LC itu bisa credit line atau dia punya credit limit di Amerika senilai 1 miliar, atau dia harus kasih cash senilai 1 miliar di bank tersebut. Nah, ketika buyer itu sudah dapat atau bank itu sudah setuju untuk memberikan, maka LC itu baru issued, bro. Nah, tapi LC itu nanti akan dikirim ke bank di Indonesia. Dan nanti buyer eksportir kita akan datang ke bank di Indonesia dan mengambil fasilitas tersebut. Wah, berarti gitu. Sangat menarik ya produk IFS ini. Betul. Export factoring tanpa jaminan. Betul. Nah, yang untuk bersaing dengan bank-bank besar yang produknya pun sama, itu yang kita tahu tentang bunga ya. Bagaimana Betul. bunga di IFS ini? Nah, kalau bunga sebetulnya kita cukup atau sangat menarik lah bagi pedagang-pedagang ekspor. Kenapa? Karena IFS Capital Indonesia mampu menawarkan angka di 8% sampai 10% per tahun, bro. Wah, itu benar-benar bersaing ya. Betul. Kalau per bulannya mungkin sekitar 0,7 sampai 0,8%, bro. Itu sangat-sangat murah, bro.
Nah, ini berarti untuk teman-teman dan para pedagang boleh nih manfaatkan rate yang AFS berikan. Iya. Dan rate ini nggak lama, Bro. Oh, sampai kapan tuh? Betul, karena memang saat ini kita mau coba penetrasi produknya dulu, karena memang export factoring ini belum banyak yang tahu, Bro. Nah, karena memang para eksportir kita kayaknya masih tahu, oh ada LC, ada TT gitu kan. Nah, sehingga kita coba tawarkan dulu dengan rate yang murah, sehingga memang agar para eksportir itu tertarik lah dengan produk-produk di IFS Capital Indonesia, seperti itu. Waduh.